Langit Jakarta malam itu mendung. Di sebuah studio TV swasta, Roy Kiyoshi diundang secara khusus ke acara Mata Batin Selebriti. Episode kali ini benar-benar membuat kru was-was. Bagaimana tidak, bintang tamu yang akan diterawang adalah Nikita Mirzani, artis kontroversial yang dikenal selalu blak-blakan, galak, sekaligus misterius. Mereka duduk berhadapan di sofa hitam. Lampu studio sengaja diredupkan. Hanya ada Roy, Nikita, seorang host, dan 3 kamera yang merekam. Jangan aneh-aneh ya Roy, kata Nikita setengah bercanda, setengah serius. Roy hanya tersenyum tipis sambil memejamkan matanya. Tangan kirinya meraba-raba udara, bibirnya bergetar melafalkan mantra pelindung. Host hanya menatap ngeri. Di monitor suasana mulai mencekam. Roy membuka mata, sorot matanya tajam, menembus wajah Nikita. Aku lihat di belakang kamu. Ada wanita tua berjubah hitam. Nikita terbahak. Halah, nenek-nenek. Itu siapa? Art gua. Roy menggeleng. Dia bukan manusia. Dia yang bantu kamu di belakang. Dia yang menjaga kamu tetap kuat di dunia hiburan. Dialah yang disebut orang Jawa sebagai perewang studio Henning. Kru saling menatap. Beberapa asisten menutup mulut. Ngeri, Nikita terdiam. Untuk pertama kalinya ia tak membalas dengan candaan. Aku nggak main-main ya Roy. Lu jangan bikin gua shock. Roy meremas tasbih hitam di tangannya. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Roy melanjutkan terawangannya. Namanya Nyi Surti. Dia hidup ratusan tahun lalu, mantan dukun pesugihan di pesisir utara Jawa. Dia pernah jadi tumbal hidup dalam ritual besar. Jiwanya gentayangan, mencari orang-orang dengan pintu gaib yang terbuka. Nikita memejamkan mata. Ingatannya terputar. Beberapa tahun lalu, ia pernah mimpi aneh. Didatangi wanita tua, memberinya bunga Kamboja, lalu mengusap ubun-ubunnya. Aku kira cuma mimpi biasa, gumam Nikita. Roy menggeleng pelan. Itu bukan mimpi, sejak saat itu dia sudah bersamamu. Dialah yang bikin banyak orang yang menjelekkanmu jatuh satu persatu. Dialah yang bikin kamu selalu punya kekuatan mental. Tapi, ada harganya. Nikita menatap Roy dengan tatapan yang sulit dijelaskan, takut, marah, sekaligus bingung. Roy mengambil cawan berisi air mawar di sampingnya. Ia meneteskan minyak cendana ke dalamnya. Kalau kamu mau, aku bisa tunjukkan wujud aslinya. Bisik Roy. Nikita menatap kru. Kru hanya mengangguk lemah. Lakukan. Gua mau lihat biar gua tahu gua dibohongin apa enggak. Roy mata lagi. Mulutnya komat kamit. Esap dupa menggapol di studio. Bau kemenyan samar tercium. Pelan-pelan, di layar monitor, muncul bayangan hitam. Bentuknya samar. Seorang nenek bongkok, rambutnya gimbal, matanya kosong, mulutnya menganga. Nikita spontan berdiri. Anjir, apa tuh Roy? Jangan main setan lu ya. Roy berbisik. Dia nggak suka kalau kamu mau memutus ikatan ini. Seketik, lampu studio berkedip. Salah satu kamera tiba-tiba mati. Seorang kru jatuh pingsan. Host sudah gemetaran. Roy menarik napas panjang. Nikita, kamu harus tahu, Nyi Surti ini terikat sama kamu. Karena suatu hal yang pernah kamu ucapkan sendiri. Sumpah kemarahanmu di masa lalu. Ketika kamu merasa ingin tak terkalahkan. Doamu dikabulkan oleh dia. Nikita menutup telinga. Bullshit, mana mungkin? Roy membalas lirih. Aku cuma penyampai. Kamu mau lepas? Bisa. Tapi dia minta pengganti. Kalau enggak, dia akan mengambil apa yang paling kamu cintai. Nikita membeku, matanya memerah. Pengganti? Maksud lo apa? Roy hanya menatap nanar. Tak berani mengucap. Tapi Nikita mengerti. Hatinya mendadak sesak. Ia teringat anak Hanania, orang-orang terdekat yang ia sayangi. Suasana di studio makin suram. Roy berdiri. Menaburkan garam di sekeliling Nikita. Pilihan ada padamu. Kalau mau lepas, ritual pembersihan harus dilakukan. Tapi kamu harus siap. Kehilangan ketenaran, kehilangan benteng gaib. Dan dia bisa menuntut tumbal. Nikita terduduk. Tangisnya pecah. Untuk pertama kalinya publik melihat Nikita Mirzani, si artis nyentrik yang selalu galak, benar-benar rapuh. Host mencoba memeluknya, tapi hawa dingin membuat mereka menjauh. Roy hanya berdiri sebagai saksi. Terawangannya malam itu jadi momen yang tak pernah ia lupakan. Setelah acara itu, rumor beredar Nikita diam-diam mendatangi beberapa orang pintar untuk memutus ikatan dengan Nyi Surti, tapi beberapa paranormal bilang, roh perewang yang sudah betah di raga seseorang tak akan pergi begitu saja. Ada yang bilang Nikita sering kesurupan mendadak. Ada yang bersumpah pernah melihat bayangan hitam berdiri di belakangnya di panggung offer. Publik hanya menebak-nebak. Benarkah semua ini hanya gimmick? Atau Nikita Mirzani benar-benar punya perewang gaib yang menjaga sekaligus mengintai? Di sudut Jakarta,
Roy Kiyoshi masih sering bermimpi aneh. Dalam mimpinya, Nyi Surti berbisik, "Terima kasih sudah membuka pintu. Sekarang aku bisa berjalan lebih leluasa." Dan malam pun menutup rahasia itu rapat-rapat, hingga seseorang berani membukanya lagi. Beberapa hari setelah terawang Roy Kiyoshi, Nikita Mirzani mulai merasakan kejanggalan. Saat bercermin, kadang ia melihat sosok lain di belakangnya. Bukan bayangan pantulan, melainkan bayangan berdiri tegak, samar, menatapnya. Suatu malam, Nikita yang tak bisa tidur akhirnya mencoba duduk meditasi. Ia menyalakan dupa. Seperti diajarkan Roy, ia ingin bicara langsung, menuntut jawaban dari makhluk yang katanya Parwangnia. Di tengah asap dupa, sosok itu muncul. Samar-samar, wujudnya membentuk siluet perempuan tua. Kulitnya legam, rambutnya gimbal menjuntai hingga ke pinggang. Kain lusuh menutup badannya, tetapi di beberapa bagian kainnya robek, menampakkan kulit penuh luka borok bernanah wajahnya. Separuh tertutup kain jarik batik kumal, tapi dari celahnya, Nikita bisa melihat mata yang putihnya hampir hilang. Hanya tersisa bola hitam pekat di tengahnya. Hidungnya pesek, bibirnya sobek hingga ke pipi, menampakkan gigi kuning panjang yang berantakan. Di sekitar lehernya bergelantung untayan bunga Kamboja layu yang meneteskan air hitam. Suara nafasnya berat, diselingi suara tawa kecil yang melengking. Dalam meditasi setengah sadar itu, Nikita mendengar bisikan Kaosong Nibet. Aku Iki Nyi Surti, penunggu hatimu, penjaga jagatmu, perantara rezekimu." Nikita berusaha membuka mulut, tapi rasanya bibirnya terkunci. Di sudut ruangan, cermin riasnya merekam pantulan Nyi Surti yang bergerak mendekat, seolah menempel di punggung Nikita. Udara tiba-tiba jadi panas, lalu dingin menusuk. Nyi Surti membisikkan rahasia yang membuat Nikita merinding. "Wujudku sejati bukan ini. Aku bisa berubah. Di depan orang lain, aku bisa berwujud indah, putri cantik. Tapi kalau kau berani membuka tabirku, maka kau akan lihat kebusukanku. Inilah harga perjanjianmu." Karena penasaran, Nikita mendatangi seorang paranormal di pinggiran Cirebon. Paranormal itu, Mbah Dargo namanya, terkenal bisa mewujudkan kodam gaib dalam bentuk nyata. Nikita ingin melihat wujud Nyi Surti sepenuhnya. Ia ingin bukti bahwa dirinya tidak gila. Ritual dilakukan tengah malam, di rumah panggung kuno beralas tanah. Di tengah lingkaran dupa dan garam, Mbah Dargo menancapkan keris pusaka. Pelan-pelan, tanah di bawah keris retak. Dari retakan itu, asap hitam keluar. Wujud Nyi Surti perlahan muncul. Kali ini lebih jelas. Bukan hanya wanita tua, melainkan sesosok makhluk bertangan empat. Kukunya panjang dan berkarat. Punggungnya bungkuk dengan kulit melepuh. Di punggungnya menempel wajah kedua. Wajah seorang wanita muda bermahkota kembang. Cantik tapi matanya kosong. Kedua wajah itu saling berbisik. Kadang suara tua, kadang suara muda. Mereka tertawa bergantian. Nikita menjerit histeris, hampir pingsan. Mbah Dargo hanya berpegangan pada tasbihnya. Keringatnya mengucur deras. Sejak ritual itu, Nikita sering melihat tanda-tanda aneh di rumahnya. Bunga Kamboja yang tak pernah ditanam tiba-tiba mekar di sudut-sudut. Ruangan bau amis bercampur bau kemenyan muncul kalau dia sedang marah besar. Orang-orang yang berani berbuat jahat padanya jatuh sakit mendadak atau keluarganya kena musibah. Aneh. Kru TV yang dulu merekam acara terawang Roy Kiyoshi pun kabarnya mengalami mimpi buruk. Ada yang mengaku melihat Nyi Surti berdiri di kaki ranjang, menatap dengan mulut ternganga. Dalam satu mimpinya, Nikita kembali berjumpa dengan Nyi Surti dalam wujud sempurna. Sosok wanita separuh dewi, separuh mayat busuk, berjalan di taman. Bunga Kamboja hitam. Nyi Surti memegang boneka jerami yang mirip anak Nikita. "Sampai kapan kau sanggup membayarku? Kalau tak sanggup, aku akan mengambil apa yang paling kau cinta." Nikita terbangun dengan keringat dingin, dada sesak, dan tangis yang pecah. Kini ia benar-benar sadar. Perewang yang dulu dianggap penjaga, ternyata sekaligus penuntut yang tidak pernah kenyang. Konon kabarnya, sampai hari ini, tak ada paranormal yang benar-benar berhasil memutus ikatan antara Nikita dan Nyi Surti. Wujudnya masih sering menampakkan diri pada orang-orang yang sensitif, terutama kalau Nikita sedang tampil di panggung besar atau terlibat konflik besar. Wujudnya bisa berubah. Tua renta dengan luka borok, simbol keserakahan yang membusuk. Gadis cantik bermahkota bunga, simbol pesona ketenaran. Siluet hitam bungkuk dengan tangan empat, simbol kuasa sekaligus kutukan. Dan bagi mereka yang berani menerawang lebih dalam, hanya ada satu pesan. Siapapun yang memanggilku, siap-siap menanggung bebannya. Karena aku bukan hanya penjaga, aku juga penagih. Setelah melihat wujud sempurna Nyi Surti dalam ritual bersama Mbah Dargo,
Nikita pulang dengan perasaan tak karuan. Namun, di malam yang sama, Mbah Dargo memanggilnya lagi melalui telepon. Suaranya berat, nyaris serak. "Nduk, dengarkan aku. Perewang itu sudah terlalu lama melekat padamu. Dia haus tumbal. Kalau kau tidak bayar, dia akan memilih sendiri siapa yang diambil." Nikita terdiam di ujung telepon, hanya mendengar suara tangisan anak bungsunya di kamar sebelah. "Siapa? Siapa yang dia mau ambil?" teriak Nikita panik. Mbah Dargo hanya menjawab, "Siapapun yang paling kamu cintai, yang paling rapuh. Biasanya, darah daging sendiri." Sejak saat itu, Nikita mengalami mimpi berulang. Dalam mimpinya, ia melihat kebun bunga Kamboja hitam dengan batu nisan putih berjejer. Di setiap nisan tertera nama orang terdekatnya, anak-anaknya, adik, sahabat. Boken Aibunia di tengah kebun nisan itu, berdiri Nyi Surti dengan gaun bludru hitam, memegang sabit berkarat. "Aku sudah lama menunggu. Kau semakin kuat, aku semakin lapar. Aku butuh darah segar, darah muda, darah yang mengikat kita." Nikita bangun dari tidur dengan peluh dingin, jantungnya seakan berhenti. Ia langsung memeluk anak-anaknya, menangis tanpa suara. Tapi entah kenapa, setiap kali ia mau melepas ikatan, ada saja yang menghalangi. Sakit mendadak, urusan pekerjaan, atau mimpinya semakin mengerikan. Didorong rasa takut, Nikita kembali mendatangi Roy Kiyoshi. Mereka sepakat mencoba ritual pelepasan. Di rumah Roy, pada malam Jumat Kliwon, Roy menyiapkan kembang staman, air sungai 7 mata air, keris pusaka, dan boneka manusia jerami sebagai pengganti tumbal. Dalam ritual itu, Roy membacakan doa pemutus. Nikita menggenggam boneka jerami sambil menangis. Namun, di tengah pembacaan mantra tiba-tiba lampu padam, suhu ruangan menurun drastis. Roy keserupan. Suaranya berubah menjadi suara perempuan serak. "Ganti! Aku tidak mau boneka mati! Aku mau daging hidup! Aku mau darahnya!" Boneka jerami itu meledak terbakar di tangan Nikita. Asap hitam mengepul. Ritual pun gagal total. Roy jatuh pingsan dengan wajah penuh goresan merah, seperti cakaran. Sejak hari itu, Roy mengaku sering didatangi Nyi Surti dalam mimpi. Ia dipaksa jadi perantara untuk mencari tumbal pengganti. Roy ketakutan, sampai-sampai sempat mengurung diri dan menolak syuting. Tak lama setelah ritual gagal, kabar duka datang. Salah satu orang terdekat Nikita, seorang artistianya yang sudah seperti saudara sendiri, tiba-tiba jatuh sakit misterius. Dokter tak menemukan penyakit apapun, tapi tubuhnya menghitam, kuku-kukunya membusuk. Beberapa hari kemudian, Art itu meninggal dalam tidur, dengan posisi tangan terlipat di dada, seperti sedang memegang bunga Kamboja. Desas-desus menyebar. Itu tumbal pertama. Perewang sudah menagih. Kini, Nikita hidup dalam ketakutan. Ia berusaha mendekatkan diri pada orang-orang pintar, tetapi dimanapun ia minta tolong, hasilnya sama Nyi Surti selalu datang menuntut. Beberapa paranormal berkata, dia tak mau pergi. Dia merasa tubuhmu sudah seperti rumah. Jika kamu mau benar-benar bebas, harus ada tumbal nyawa yang sepadan. Satu saja tak cukup. Dalam mimpi terakhirnya, Nikita melihat Nyi Surti duduk di ranjang kamarnya, menatap anak-anaknya yang sedang tidur. Suaranya berbisik, melengking seperti nyanyian. Bunga Kamboja mekar lagi. Satu jatuh, satu mekar. Pilihlah, Nduk. Kau pilih, atau biar aku yang pilih. Sampai hari ini, Nikita tak pernah mau bicara terbuka soal hal ini. Roy Kiyoshi pun enggan mengangkatnya lagi di TV. Setiap kali Roy mencoba menceritakan, ia mimisan mendadak. Lalu mimpi buruk seminggu penuh. Ada rumor Nikita menyiapkan tumbal pengganti dengan cara tak terduga. Memotong hubungan dengan orang-orang tertentu, menjauhkan Anukenania dari sorotan, atau memindahkan beban gaib ke orang lain yang iri pada popularitasnya. Benar atau tidak, hanya orang terdekat yang tahu. Tapi mitos Nia, selagi Nyi Surti belum kenyang, bayangan bunga Kamboja hitam akan terus bermekaran di rumah Nikita. Pertanda satu hal, tumbal berikutnya sudah dipilih. Hingga detik ini, gosip tentang perewang gaib Nikita Mirzani tetap jadi urban legend di kalangan pekerja TV. Katanya, setiap kali Nikita marah besar di lokasi syuting, bau kemenyan dan bunga Kamboja semerbak, diikuti kamera rusak atau kru jatuh sakit. Setelah artistianya meninggal misterius, Nikita mulai sering bermimpi lebih mengerikan. Mimpi itu selalu sama. Ia berdiri di tepi kuburan penuh bunga Kamboja hitam. Di tengahnya, satu pusara tampak lebih terang, bertuliskan nama anak sulungnya. Loli, di mimpinya, Nyi Surti berdiri di samping nisan itu, tersenyum dengan gigi hitam runcing, sambil menggenggam boneka kanak-kanak. Tumbal darahmu harus sepadan. Dia yang paling rapuh, paling bersih. Darahnya akan menguatkanku 100 tahun lagi,
Nikita terbangun dengan jeritan. Tangisnya pecah. Ia memeluk foto Loli sambil berbisik. Gua nggak akan kasih elu. Gua bakal lawan lu, Surti. Sejak mimpi itu, Loli, yang tinggal jauh dari Nikita, mulai mengalami keanehan. Setiap bangun tidur, di bantalnya ada bunga kamboja kering. Loli sering bermimpi dikejar bayangan wanita tua berambut gimbal. Badannya gampang panas dingin, lalu muncul lebam-lebam aneh di pergelangan tangan. Suatu malam, Loli menelepon Nikita sambil menangis. Mama, kenapa setiap malam aku lihat nenek hitam berdiri di pojokan kamar? Dia bisik-bisik, katanya mama suruh aku ke sana. Aku takut, Ma, tolong. Nikita syok. Ia sadar ini bukan mimpi biasa. Ini isyarat. Nyi Surti sudah mematok tumbalnya. Dengan panik, Nikita mendatangi Roy Kiyoshi lagi. Roy yang tampak kurus dan lemah pun syok mendengar Loli jadi incaran. Kalau sudah ditandai sulit, kamu harus sembunyikan Loli di tempat yang tak tercium, Nyi Surti. Tapi dia akan tetap menuntut. Roy menawarkan satu jalan. Ritual pemindahan, kamu bisa tawarkan tumbal pengganti, tapi harus setara. Darah muda, ikatan keluarga, atau orang yang sangat kamu cintai. Nikita menolak keras. Gua nggak mau korbanin orang lain. Gua mau lawan dia. Nikita nekat membawa Loli ke sebuah petilasan tua di alas purwo hutan Engker, di Banyuwangi yang terkenal sebagai pintu alam jin. Ditemani seorang kiai sepuh, Nikita bermalam di sana. Mereka lakukan ritual balik kutukan, membalik ikatan Nyi Surti ke tanah asalnya. Malam itu, hujan rintik, petir menggelegar. Kiai membacakan ayat-ayat suci, memagari Loli dengan garam dan tanah kuburan. Nikita berdoa sekuat tenaga, menangis sambil memeluk Loli yang ketakutan. Di puncak ritual, bayangan Nyi Surti muncul di antara pepohonan. Wujudnya kali ini raksasa, dengan mulut menganga, lidah terjulur hitam, dan di pundaknya tergantung puluhan boneka kain berwajah anak kecil. Suara Nyi Surti menggelegar. Kau berani melawan, aku darah tumbal atau seluruh keturunanmu akan kubawa. Petir menyambar pohon di samping mereka. Loli menjerit histeris. Tubuhnya mendadak kejang, matanya terbalik. Nikita memeluk anaknya sambil berteriak. Ambil gua, jangan anak gua. Ambil gua aja, Surti! Dalam keadaan setengah sadar, Nikita tiba-tiba melihat dirinya di alam bayangan. Ia berhadapan langsung dengan Nyi Surti. Nyi Surti menatap dengan mata kosong, lalu berbisik, kau sendiri yang dulu memanggilku. Kau mau terkenal, kuat, kebal, sekarang bayar dengan yang kau sayangi. Nikita berlutut, ambil gua, biar gua yang jadi rumah lu. Anak gua jangan. Nyi Surti tertawa, suaranya memekik. Kau sudah jadi rumahku, tapi tumbal darah tetap harus ada. Dalam kondisi linglung, Nikita menggigit ibu jarinya. Darahnya menetes ke tanah. Ia bersumpah, seluruh sakit, kutuk, dan sumpah gua tanggung sendiri. Anakku, jangan disentuh! Di saat bersamaan, Loli terbangun dari kejang. Kiai memercikan air doa ke tubuhnya, menutup lingkaran pemagaran. Ritual berakhir dengan keheningan mencekam. Kiai berkata lirih, anakmu selamat. Tapi kau akan bawa kutukannya. Umurmu akan dikuras, kesehatanmu dirongrong, rezekimu bisa naik turun, seperti badai. Dan kalau kau lengah, dia akan kembali menuntut darah. Sejak malam itu, Loli perlahan pulih. Namun Nikita sering jatuh sakit tanpa sebab, sering mimisan, pingsan di lokasi syuting, atau tubuhnya lebam-lebam sendiri. Orang pintar bilang, itulah tanda perewang masih menempel. Hanya saja tumbal Loli berhasil digagalkan. Untuk sementara, sampai hari ini, orang-orang terdekatnya percaya Nikita menyimpan kutukan perewang gaib yang haus darah. Bayangan Nyi Surti masih sesekali muncul di sudut matanya, selalu membisik, tumbal, tumbal, sampai semua lunas. Dan di setiap bunga kamboja hitam yang tiba-tiba mekar di pekarangan rumahnya, Nikita tahu ia tak akan pernah benar-benar bebas. Dan Roy Kiyoshi, sang penerawang pertama, pernah berbisik pada orang terdekatnya. Jangan pernah terlalu dekat, karena kalau Nyi Surti lapar, siapapun bisa jadi tumbal. Untuk mendapatkan kisah selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe.